Halo, bertemu lagi dengan Pak Mul. Kita akan belajar tentang pencerminan selama 8 menit saja. Saya akan coba tampilkan dalam bentuk visual yang selanjutnya bisa dipahami dan kemudian bisa dihadirkan kembali dalam bentuk ingatan. Itu adalah sebuah makna menghafal yang sesungguhnya ya. Jadi dengan melihat lalu memahami kemudian bisa menghadirkan kembali. Oke. Ini sudah saya coba tampilkan gambar dengan banyak garis. Semoga tidak menjadi ruwet karena kita akan coba satu persatu ya. Jadi kita misalkan ambil sebuah titik A, di sini adalah 3/2. Semoga bisa terlihat ya, titik A 3/2. Kita akan urutkan saja dari sini ya. Dicerminkan terhadap, aduh di garisnya salah, harusnya di bawahnya ya. Dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasilnya adalah X, negatif Y. Kita akan lihat sumbu X-nya ada di mana. Ini yang hitam, sumbu X. Dicerminkan berarti dia akan berjarak sama dengan sumbu 1, 2, lalu 1, 2. Berarti dia ada di sini ya. Ini adalah titik A aksen terhadap sumbu X. Titiknya adalah 3, negatif 2. Maka dia akan benar menjadi X, min Y. Oke. Jadi wilayah sini atau kuadran sini ini adalah titiknya X, negatif Y. Jadi bisa dibayangkan bahwa ketika ada pencerminan di sumbu, dia akan selalu berjarak sama ya. Oke, bisa dipahami ya. Lalu yang kedua akan dicerminkan terhadap sumbu Y. Di mana sumbu Y-nya? Ini yang hitam. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Di sini ya. Ini adalah bayangan dari, ini kita sebut juga aksen. Maka titiknya adalah min 3, 2. Apakah benar negatif X, Y? Benar ya, negatif 3, 2. Lalu yang berikutnya adalah dicerminkan terhadap garis. Ada 4 garis yang akan dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Di mana Y sama dengan X-nya ini, garis ini adalah Y sama dengan X, positif ya. Kita lihat ini jarak terdekatnya, berarti pencerminannya berjarak sama di sini. Ini titiknya adalah 2,3 ya. A aksen terhadap Y sama dengan X. Oke, lalu kita kembali ke sini. Apakah benar Y, X yang awalnya adalah X, Y ya? Ya, jadi 3,2 ketika dicerminkan terhadap sumbu Y terhadap garis Y sama dengan X, dia hanya akan berbalik menjadi Y, X. Oke. Lalu jika dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan negatif X, ini garisnya, kita akan cari jarak terdekat dari garis ini ke titik ya. Kita lihat ini diagonal 1, 2, setengah ya, berarti akan kembali ke 1, ini 2. Nah di sini akan selalu berjarak sama. Berapa titiknya di sini? Di sini adalah negatif 2, negatif 3. Kita lihat di sini negatif Y, negatif X, berarti dia benar ya. Ini negatif, ini untuk Y-nya 2, kemudian untuk X-nya 3. Oke. Lalu sebelum dilanjutkan, kita hanya coba membayangkan ketika titik itu ada di mana, lalu akan dicerminkan terhadap garis itu ada di mana. Kita akan bisa mengukur kurang lebih dia ada di mana ketika kita tidak melihat sebuah grafik atau koordinat kartesius ini ya. Kemudian titik A akan dicerminkan terhadap garis X sama dengan K. Kita ambil yang positif dulu. X-nya sama dengan 6. Di sini ya.
1, 2, 3. 1, 2, 3 ada di sini. Ini adalah 9,2. Oke, 9,2. Lalu di sini akan kita cek 2K dikurangi X apakah benar menjadi 9. 2 dikali dengan 6, 12 dikurangi X nya 3 berarti 9. Benar ya, koma Y, koma 2. Oke, terus kemudian Y, garis Y sama dengan H. Kita lihat garis Y sama dengan H. Misalkan garis Y sama dengan H, itu Y nya adalah kita ambil yang positif, misalkan sini, misalkan ini X. Y sama dengan 4. Y sama dengan 4, kita akan lihat ke sana. 1, 2, 1, 2 di sini ya. Ini titiknya adalah 3,6. Kita akan lihat titik di sini. X-nya 3. Kemudian 2H dikurangi Y. Apakah benar? 2 dikali 4 sama dengan 8. 8 dikurangi Y, Y-nya 2, 6. Benar ya? Oke. Kemudian ini ada garis biru, tadi belum dicoba ya. Misalkan dicoba dengan garis X sama dengan K, di mana K-nya sama dengan negatif 1. Kita coba ya. Kita akan bergerak 1, 2, 3, 4. Oke. 1, 2, 3, 4. Di sini titiknya adalah min 5,2. Ya, apakah benar konsep ini 2K dikurangi 1? Kita lihat 2 dikali dengan negatif 1, negatif 2 ya, dikurangi dengan 3, berarti hasilnya negatif 5. Oke, betul ya. Kemudian koma Y, komanya 2. Oke. Terus kemudian Y sama dengan H, kita ambil coba yang Y-nya negatif. Ini negatif 2. Berarti kita akan bergerak dari sini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ada di sini ya. Ini adalah 3,-6. Kita coba cek di sini. X, ini 3 benar. 2 dikali dengan negatif 2. Negatif 4. Kemudian dikurangi Y, dikurangi 2, berarti hasilnya adalah negatif 6. Jadi min 4, min 2, min 6. Oke. Lalu jika dengan dicerminkan dengan titik 0,0 ya, titik 0,0 itu ada di sini titik 0,0-nya. Kita bisa saja bergerak begini. 2 kotak, 3 kotak, 2 kotak, lalu 3 kotak. Oke, ada di sini titiknya adalah negatif 3, negatif 2 ya. Ini apakah benar? Negatif X, negatif Y. Negatif 3, negatif 2. Yang semula adalah X, Y. Ya. Lalu yang terakhir, titik dicerminkan terhadap titik A, B. Ini maaf tadi tidak terekam, sudah terlanjur saya tulis ya. Kita ambil saja tempat yang agak lapang. Di sini misalkan A, B, jadi dia bergerak 1, 2, 1, 2. Di sini 7,6. Apakah 7,6 ini benar ketika dikaitkan ke sini? Nih ya, 2 dikali A. A-nya adalah berapa di sini? Kita kasih titiknya 5,4. Berarti di sini ya 5,4. Oke. 2 dikali dengan 5, 10, 10 dikurangi dengan 3, 7, benar ya. Kemudian 2 dikali dengan 4, 8, dikurangi dengan Y, 2, 6. Oke ya. Kemungkinan kita akan punya soal, jika yang ditanya adalah A, maka kita tinggal masukkan saja ke sini. Misalnya ternyata yang ditanya adalah A, apakah benar bisa ditemukan angka 5? Di sini misalkan 2A
dikurangi dengan X sama dengan 7. Apakah A-nya benar 5? Kita masukkan saja ya. 2 A ini min 3 sama dengan 7. Terus 2A sama dengan 7 ditambah 3 ya. Lalu 2A sama dengan 10, A-nya sama dengan 5. Benar ya? Nah, lalu yang 4 itu juga bisa dicari dengan cara yang sama. Ya, kurang lebih seperti ini pemahamannya tentang pencerminan. Semoga bisa dipahami. Kamu bisa ambil titik yang lain ya dengan membuat diagram kartesius ini, lalu kamu coba urutkan mulai dari yang pertama sampai yang terakhir supaya pemahamannya lebih mendalam, dan ketika dimunculkan kembali dalam bentuk ingatan kita masih bisa. Oke, demikian saja untuk pencerminan. Semoga bisa dipahami dan sampai ketemu lagi.